Halo Konco. Video ini merupakan video lanjutan dari komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah ujian komprehensif selesai diadakan dan peringkat dari ujian tersebut juga telah diumumkan, kita lalu akan langsung melompat di mana ujian arena sebentar lagi akan dilaksanakan. Operator ujian arena lalu memberikan sebuah pengumuman. Jumlah peserta yang mengikuti ujian berjumlah 104 orang. Ujiannya bersifat turnamen dan akan diadakan berdasarkan undian. Formatnya, memenangkan pertandingan akan memberimu 10 poin dan pemenangnya akan melanjutkan pertarungannya di babak selanjutnya. Di sini, Yelin mendapatkan nomor urut 18 dan lawan yang akan ia hadapi memiliki nomor urut 86 dan ia bernama Bei Bei Bei. Singkat cerita, tibalah giliran Yelin untuk menjalani pertandingan pertamanya. Sedikit informasi, untuk arena pertarungan itu tidak hanya ada satu, jadi dalam satu waktu beberapa pertarungan dilakukan bersamaan. Lanjut ke cerita, pertarungan pertama Yelin pun dimulai. Saling berhadapan mereka dan ternyata lawan Yelin adalah seorang perempuan dengan kelas Watermag level 10. Yelin, sebagai teman sekelasmu, lebih baik kau menyerah sekarang. Begitulah ucapan dari Harim ini. Merespon hal tersebut, Yelin kemudian mengatakan, "Tidak usah banyak bacot, maju sajalah." Berbeda dari komik-komik lain yang membutuhkan beberapa episode hanya untuk sebuah pertarungan, manhwa ini memiliki gayanya sendiri, di mana tanpa banyak cincong, Yelin langsung mengaktifkan kemampuannya yang sangat brutal. Terlihat naga yang terbuat dari petir terbang mengitari arena pertarungan. Orang-orang yang ada di sana melihat hal tersebut sontak merinding ketakutan. Ketika saya berpikir jika Yelin akan mengirim lawannya ke alam baka, seketika itu juga pengawas ujian langsung maju, mengaktifkan skill pertahanan dan berkata, "Peserta ujian Yelin, kau dilarang mengirim lawanmu ke alam baka. Ini hanyalah turnamen ujian. Kalau tidak, kau akan didiskualifikasi dari ujian akhir ini." Mendengar hal tersebut, Yelin kemudian merespon dengan berkata, "Aku tidak berniat mengirimnya ke alam baka. Aku hanya ingin membuatnya takut agar dia mau menyerah." Lalu, apa yang terjadi dengan peserta perempuan itu? Ia langsung berlutut, bergelinang air mata, sambil menahan rasa takut yang begitu dahsyat. Karena lawannya sudah kalah mental duluan dan Yelin juga telah memberikan alasannya melakukan semua itu, alhasil ia tidak jadi didiskualifikasi dan Yelin dinyatakan sebagai pemenangnya. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Zhu Genini dan Ling Yu juga telah berhasil memenangkan pertarungan mereka. Lalu, singkat cerita, pertandingan kedua Yelin pun akhirnya akan segera dimulai. Kali ini, Yelin berhadapan dengan seseorang bernama Cheng Chen dengan kelas yang ia miliki, Swordsman Cloud Stepping level 11. Kalau lawanku adalah dirimu, semuanya bisa jadi sedikit sulit, tapi aku tetap akan memenangkan pertarungan ini. Begitulah kata sambutan yang Cheng Chen katakan. Mendengar hal tersebut, Yelin langsung waspada. Ia berpikir mungkin saja lawannya kali ini memiliki skill ultimate. Akan tetapi, belum juga wasit memberikan aba-aba untuk memulai pertarungan. Cheng Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata jika ia ingin menyerah. Mendapatkan lawan seperti itu, tentu saja Yelin merasa sangat kecewa. Yelin lalu mempertanyakan tentang perkataan Cheng Chen sebelumnya, yang berkata jika ia akan memenangkan pertarungan ini dari Yelin. Merespon perkataan Yelin, Cheng Chen berkata, "Tentu saja aku akan menang, tapi tidak hari ini. Tidak pernah terlambat untuk balas dendam. Kita akan bertemu lagi di masa depan." Juri yang mendengarkan ucapan tersebut dengan berat hati kemudian mengumumkan jika peserta ujian nomor 18 Yelin telah memenangkan babak kedua dan mendapatkan 10 poin tambahan.
Kemudian setelah beberapa saat berlalu, ronde ketiga untuk Yelin pun dimulai, dan kali ini apa yang Yelin dapatkan adalah perlakuan yang sama seperti dua ronde sebelumnya, di mana lawannya juga menyerah. Lalu ronde keempat dan ronde kelima pun semuanya Yelin lewati dengan hal serupa, di mana lawannya juga menyerah sebelum bertanding. Yelin yang gabut kemudian memutuskan untuk melihat pertandingan lainnya, di mana pertarungan itu akan mempertemukan Zhu Genini melawan Ling Yu. Ling Yu, aku tidak mengerti apa yang Yelin berikan padamu sampai kau mau melayaninya. Membuka pertandingan dengan santai, Zhu Genini mengatakan hal tersebut sambil melayang di udara. Dia bosku, saat kau tahu siapa bosku sebenarnya, suatu hari nanti kau akan menyesal. Begitulah perkataan Ling Yu dengan sangat tegas. Mendapatkan jawaban yang kurang menyenangkan, sang LC kita Zhu Genini lantas langsung mengaktifkan skillnya yang bernama Phoenix Flame Explosion. Hampir saja serangan itu mengenai Ling Yu. Beruntung ia masih sempat menghindar dengan melompat ke udara. Ling Yu sadar jika pertarungan ini tentunya akan menjadi sangat sulit untuknya melawan seseorang dengan mengandalkan serangan jarak jauh, sedangkan ia merupakan petarung jarak dekat. Melihat Ling Yu yang melompat ke udara, Zhu Genini lantas kembali menggunakan skillnya, dan skill itu terlihat layaknya seperti tornado api. Terpojok, Ling Yu yang berada di udara lalu memutuskan untuk menebas api tornado tersebut dengan menggunakan skill Sword Slash miliknya. Memang benar Ling Yu berhasil menghentikan serangan api tornado itu. Namun karena hal itu pula, keadaan Ling Yu sudah terlihat kelelahan. Melihat Ling Yu seperti itu, Zhu Genini yang terbawa suasana lantas kembali mengaktifkan skillnya yang bernama Red Flame Surge. Menutup pergerakan Ling Yu, skill itu terlihat layaknya seperti sangkar yang terbuat dari api. Berada di dalam kobaran api itu, terlihat Ling Yu masih bisa bertahan, dan seketika ia keluar dari sana, menerjang, mengarahkan pedangnya ke Zhu Genini sambil berkata, "Ini peringatan untukmu. Kau boleh memprovokasiku, tapi tidak dengan bosku." Bersamaan dengan ucapan terakhirnya, Ling Yu pun tumbang. Menyaksikan hal tersebut, Yelin langsung bergegas mendekati Ling Yu, dan tentunya panitia juga segera memerintahkan untuk memanggil tim medis secepatnya. Dengan menggunakan kemampuan Yin Yang Bracelet, Yelin berusaha untuk melindungi jantung Ling Yu. Melihat keadaan Ling Yu, Zhu Genini lalu berkata, Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu dia akan bertindak sejauh itu." Menanggapi ucapan tersebut dengan tenang, Yelin mengatakan jika ini bukan salah Zhu Genini. Kemudian tidak lama tim medis pun datang dan langsung membawa Ling Yu menuju ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, cerita berlanjut dan sekarang tibalah kita masuk ke dalam perempat final. Peserta yang akan mengikuti babak tersebut adalah Yelin, Zhu Genini, Luo Jun, dan Ling Lin. Singkat cerita, pertandingan perempat final pun dimulai, dan pertandingan pertama akan mempertemukan Yelin melawan Luo Jun. Kelas yang dimiliki Luo Jun adalah Shadow Dragon Spear dengan level 14. "Yelin, akhirnya aku bisa melawanmu juga. Kaulah satu-satunya yang kuanggap sebagai saingan di sini. Selama aku bisa mengalahkanmu, peringkat tertinggi tahun ini pasti akan menjadi milikku." Begitulah ucapan provokasi yang diucapkan oleh Luo Jun. Dan akhirnya setelah melewati serangkaian babak yang sangat membosankan, tibalah giliran Yelin untuk menunjukkan kemampuannya. Sedikit penjelasan untuk kalian yang baru mengikuti alur cerita ini, atau yang mungkin sudah lupa tentang kemampuan dari kelas Yelin. Forbidden Curse Master itu sebenarnya kelas penyihir yang mengandalkan serangan jarak jauh. Namun untuk Yelin yang juga memiliki kemampuan bawaan regenerasi tubuh super, ia tidak hanya mengandalkan kemampuan dari kelasnya sebagai seorang penyihir saja, tapi Yelin juga mampu melakukan pertarungan jarak dekat. Kalau ada yang masih bingung, saya sangat sarankan untuk kalian menontonnya lagi dari episode pertama, sekalian menambah jumlah jam tayang channel ini agar bisa lebih cepat dimonetisasi dan tentunya bisa menghasilkan sesuatu untuk saya.
Oke konco, lanjut kita ke cerita. Pertarungan Yelin versus Luo Jun akhirnya dimulai. Memulai pertarungannya, Luo Jun langsung bergerak dengan sangat cepat mendekati Yelin sambil bersiap menggunakan tombaknya. Merespon Yelin yang memutuskan untuk tidak terlalu menggunakan kemampuan dari kelas Forbidden Curse Master miliknya, kemudian melakukan serangan balik menggunakan pedangnya. Menyadari itu, Luo Jun dengan cepat merubah posisi tombaknya, menahan serangan tebasan yang Yelin lancarkan. Terkejut Luo Jun melihat apa yang Yelin bisa lakukan. Ia sangat memahami betul jika kelas yang Yelin miliki seharusnya merupakan kelas tipe penyihir yang mengandalkan serangan jarak jauh. Kemudian pertarungan keduanya pun berlanjut. Benturan antara pedang dan tombak terus terjadi. Namun di sini terlihat Yelin sedikit unggul. Para kepala akademi yang menyaksikan pertarungan itu kemudian memberikan komentar. Jangan-jangan skill pedang itu adalah Forbidden Spell. Benar, itu Lifespan Sword Skill, sebuah skill pedang yang mengorbankan usia untuk membuat setiap tebasannya jadi lebih kuat. Dari sana, kita kembali lanjut ke pertarungannya dan terlihat Yelin semakin membuat Luo Jun terdesak. Akan tetapi tidak ingin diremehkan lebih dari ini. Luo Jun kemudian melakukan counter attack sambil berkata, "Yelin, kau memaksaku melakukan ini." Heavy Shadow Strike. Serangan itu terasa sangat berat untuk Yelin. Lalu Luo Jun kembali mengatakan sesuatu. "Yelin, apa kau pikir hanya kau yang bisa memakai Forbidden Spell?" Setelah mengatakan hal tersebut, Luo Jun lalu menggunakan sebuah skill yang bernama Forbidden Spell Shadow Dragon Meteor. Dengan tekanan yang sangat kuat, Yelin berusaha menahan serangan itu menggunakan pedangnya. Akan tetapi, walaupun sudah berusaha menahan serangan itu, pedang Yelin pun patah dan tusukan tombak Luo Jun terus melesat hingga menusuk bagian kiri dada Yelin. "Kau tidak akan hidup lebih lama lagi, jadi lebih baik kau pergi saja ke alam baka sekarang juga." Begitulah perkataan Luo Jun yang sangat meremehkan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu lantas berkomentar, "Luo Jun benar-benar memakai Forbidden Spell Talisman. Bukankah menggunakan hal itu bisa merusak tubuh penggunanya secara parah? Apa Luo Jun juga ingin pergi ke alam baka?" Begitulah informasi yang kita dapatkan dari para penonton. Sementara itu, di sisi panitia pertandingan, mereka juga tidak menyangka jika Luo Jun sampai nekat menggunakan Forbidden Spell Talisman hanya demi untuk menjadi peringkat pertama. Sedangkan di sisi lainnya, terlihat kepala Akademi Qin Cheng yang mempertanyakan apa yang sudah Luo Jun lakukan kepada kepala Akademi Yu Chai. Luo Jun sendiri yang menyetujuinya. "Apa kau tidak bisa menerima kekalahan sebagai kekalahan? Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Peringkat tertinggi tahun ini tetap akan menjadi milik Akademi Yu Chai." Begitulah tanggapan yang diberikan kepala Akademi Yu Chai. Lalu kembali bergeser ke tempat lain, di mana terlihat LC kita Zugen ini juga memberikan komentarnya. "Aku tidak menyangka Luo Jun akan melakukan hal nekat seperti ini hanya untuk menang. Aku rasa bahkan aku pun tidak akan bisa menghindari serangan itu." Begitulah perkataan yang Zugen ini lontarkan. Akan tetapi di dalam hatinya ia berkata lain. Entah kenapa ia merasa sedih tentang apa yang menimpa Yelin. Di tengah perasaan campur aduk itu, ayah Zugen ini alias Tuan Qianxing yang juga ternyata ada di sana kemudian berkata, "Jangan terburu-buru, pertandingannya belum selesai." Seperti apa yang dikatakan Tuan Qianxing. Melihat kembali ke arah arena pertarungan, ternyata Yelin sudah mencabut tombak yang sebelumnya menembus dada kirinya. Tentu saja itu membuat Luo Jun sangat terkejut. Ia tidak percaya, padahal ia sudah menusuk jantung Yelin. Melihat keterkejutan Luo Jun sambil mengambang di udara, Yelin dengan santai berkata, "Sepertinya sudah terlalu lama sejak Forbidden Curse Master terakhir muncul. Orang-orang sampai lupa betapa mengerikannya kelas ini. Tidak ada yang bisa mengirim Forbidden Curse Master ke alam baka
selain penggunanya sendiri, sambil mengaktifkan Forbidden Curse Undying untuk menyembuhkan luka fatalnya. Yelin mengatakan semua itu. Kemudian karena merasa pertarungannya sudah terlalu lama, Yelin langsung mengaktifkan skillnya yang bernama Forbidden Curse World Destroying Thunder. Seketika hujan petir muncul di arena, dan dengan pasti petir itu mengarah dan menyambar Luo Jun hingga membuatnya menjadi arang tempurung. Tepat setelah petir itu menghilang, panitia langsung memasuki arenanya, memastikan keadaan Luo Jun, memanggil tim medis untuk segera datang, dan dengan pasti mengumumkan pemenang dari pertandingan itu tidak lain adalah Yelin. Setelah semua itu, Yelin yang melihat ke arah tempat para kepala akademi, tiba-tiba saja ia terjatuh, berlutut dan memuntahkan cairan merah. Melihat apa yang menimpa Yelin, keributan lalu terjadi di tempat para kepala akademi berada. Mantra terlarang Yelin malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Dia memakai mantra sekuat itu, "Aku takut semua organ dalamnya rusak. Aku ingin melapor." Yelin dari Akademi King Cheng memakai mantra terlarang yang sangat kuat melawan Job Changer level 14. Ini sudah termaksud percobaan pengeksekusian. Apa kau tidak punya harga diri? Bukankah muridmu yang mulai duluan? Itu benar, Akademi Yuce sudah keterlaluan. Merekalah yang memulai hal nekat terlebih dahulu. Aku tidak bisa menerima ini. Ini tidak akan berakhir sampai di sini saja. Aku akan melaporkan kepala Akademi King Cheng ke Kementerian Bahlil. Dan begitulah keributan yang terjadi di sana. Keributan antara kepala Akademi King Cheng dan kepala Akademi Yuchai. Kemudian kembali kita melihat ke kondisi Yelin, di mana ternyata Yelin sebenarnya sengaja melakukan semua itu dengan tujuan agar dia tidak dicurigai. Lalu setelah semua kejadian itu, Yelin yang masih duduk di arena pertarungan kemudian didatangi oleh Zugenini. "Yelin, aku tidak mau memanfaatkan keadaanmu. Kalau kau mau istirahat, aku tidak keberatan menunggu sampai kau pulih sebelum kita bertarung." Mendengar perkataan tersebut, Yelin lalu menanggapi, "Sebenarnya aku tidak selemah itu, tapi kalau kau ingin seperti itu, aku tidak keberatan. Kebetulan admin juga mengatakan kepadaku agar pertarungan kita berdua dilanjutkan di video selanjutnya saja." Dan begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.